Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cucu Cahyati dengan NIM 23500911146. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis manajemen strategi pada perusahaan Kodak. Kodak merupakan perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam industri fotografi. Menurut Harvard Business School, perkembangan teknologi digital memberikan tantangan besar terhadap model bisnis tradisional Kodak dan memaksa perusahaan untuk melakukan perubahan strategi. Permasalahan utama dari Kodak adalah perusahaan menghadapi perubahan dari fotografi analog menuju fotografi digital. Menurut saya, Kodak sebenarnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi tetap. Perusahaan mengalami kualitas dalam mengubah inovasi tersebut menjadi model bisnis yang efektif. Strategi Kodak dapat dianalisis melalui beberapa strategi, yaitu adaptasi teknologi, diversifikasi, retention, dan turnaround. Dalam strategi adaptasi teknologi, Kodak berusaha mengikuti perkembangan fotografi digital. Menurut Harvard Business School, perkembangan digital imaging menjadi tantangan besar bagi model bisnis tradisional Kodak. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa memiliki teknologi saja tidak cukup, tetapi perusahaan juga harus mampu mengubah teknologi tersebut menjadi strategi bisnis yang menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, Kodak juga melakukan diversifikasi dengan mengembangkan bisnis dan peluang baru di luar bisnis tradisionalnya. Menurut analisis saya, diversifikasi merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap bisnis lama. Namun, strategi tersebut harus dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian, di Kodak melakukan strategi retention dan turnaround SSC. Kodak mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 pada tahun 2012 sebagai dari proses perorganisasian, meningkatkan likuiditas dan memfokuskan perusahaan pada lini bisnis yang lebih berpotensi menghasilkan keuntungan. Menurut analisis saya, strategi tersebut memang diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Namun, perubahan tersebut dilakukan ketika Kodak sudah mengalami tekanan bisnis dan keuangan yang cukup besar. Berdasarkan analisis saya, kritik utama terhadap Kodak adalah perusahaan kurang cepat dalam melakukan transformasi bisnis secara menyeluruh. Menurut Harvard Business School, teknologi digital memberikan dampak disruptif terhadap bisnis tradisional Kodak. Menurut saya, Kodak seharusnya dapat melakukan perubahan strategi lebih cepat sebelum perubahan teknologi menjadi ancaman yang lebih besar. Dari kasus Kodak, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Menurut saya, perusahaan tidak boleh hanya bergantung pada produknya yang selama ini menghasilkan keuntungan. Perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, memahami perubahan perilaku konsumen, dan berani mengubah model bisnisnya. Menurut analisis saya, keunggulan perusahaan di masa lalu tidak menjamin keberhasilan di masa depan apabila perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Sebagai kesimpulan, Kodak merupakan contoh perusahaan yang menghadapi tantangan besar akibat perubahan teknologi dari analog ke digital. Strategi Kodak dapat dilihat melalui adaptasi teknologi, diversifikasi, retention, dan turnaround. Menurut saya, permasalahan utama Kodak bukan karena perusahaan tidak mampu berinovasi, tetapi karena perusahaan kurang berhasil mengubah inovasi tersebut menjadi transformasi bisnis yang efektif dan tepat waktu. Demikian presentasi saya mengenai analisis manajemen strategi perusahaan Kodak. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.